memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pancasila, yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu melanggar lalu lintas, yaitu lawan arus. Lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang keselamatan dan kehidupan manusia. Setiap pengendara punya tanggung jawab menjaga diri sendiri dan orang lain di jalan. Satu pelanggaran kecil bisa berakibat fatal bagi semua orang. Contoh dari pelanggaran yaitu menerobos lampu merah, tidak memakai helm, atau berkendara melebihi kecepatan. Kita ambil satu contoh yaitu tentang melawan arus. Melawan arus lalu lintas adalah salah satu pelanggaran paling berbahaya di jalan raya. Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Banyak kecelakaan fatal di Indonesia terjadi karena pengendara nekat melawan arus demi menghemat waktu atau jarak tempuh. Padahal, beberapa detik waktu yang dihemat tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fauzar. Di sini saya bersama rekan saya Nafita dan Ulfa. Kami di sini akan mewawancarai salah satu Bapak Polisi Kasih-Humas dari Polsek Keramat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Ihsan Gunawan Sarjana Hukum. Saya itu bertugas di Polsek Keramat sebagai Humas. Dalam hal ini saya sedang berwawancara dengan beberapa mahasiswa dari Polda. Oke, baik Pak. Dimulai. Apa sih tanggapan Bapak terhadap orang yang melanggar lalu lintas? Contohnya itu melawan arus. Tanggapan saya sebagai petugas ya, itu melanggar aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Melawan arah adalah kesalahan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, bagaimana sih cara Bapak menyikapi masyarakat yang melanggar lalu lintas namun bersikap emosional? Kita di sini melaksanakan dengan preventif ya dan preventif. Pencegahan, kita datangin orang tersebut, kita kasih arahan sesuai dengan undang yang berlaku di Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 22 bahwa melanggar hal itu bisa menyebabkan bahaya dan kecelakaan dan membuat bahaya orang lain dan juga melanggar aturan. Dan itu kita himbau secara preventif. Saya tersebut paham dan kita juga merasa juga terbentak dari zaman ya. Saya dengan teman-teman supaya lebih paham dan lebih mengerti apa yang kita lakukan. Bagaimana cara Bapak menegakkan hukum lalu lintas tanpa menyinggung sentimen dengan masyarakat? Cara menegakkan hukum khususnya di Keramat Batu ya, Polres Kota Banten, kami di sini melaksanakan dulu dengan cara preventif tadi. Datangi, kita himbau, kita ajak, kita arahkan masyarakat. Bila masyarakat masih tetap melanggar hukum, kita di sini ada bagian lalu lintas, Polsek Keramat Batu yang memiliki tilang, jadi bisa tilang dengan asal ya sesuai dengan apa yang dilanggar oleh masyarakat. Tapi sebelum kita tilang, kita kasih dulu, kita kasih edukasi, kita kasih pemahaman bahwa pelanggaran tersebut tidak bagus dilaksanakan. Apa dampak dari pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat? Dampaknya sangat banyak dan sangat luas, Bu ya. Contoh, bisa menyebabkan kecelakaan, melawan arus, terus tidak patuh dalam rambu-rambu. Jadi kita lihat Keramat Batu ini memiliki jalan provinsi, jalan nasional, jalan nasional yang notabene bisa menjadi jalur alternatif yang dipakai buat mudik kalau jalan tolnya padat. Dan bisa juga kita lihat
jalur nasional ini ada sekali Bu, pada jam-jam tertentu, terutama pagi dan sore hari, ya. Antara pagi anak sekolah dan sore juga berlebaran, masyarakat yang sedang beraktivitas, yang bekerja paginya berangkat pagi, dan itu sangat menambah volume kendaraan yang ada di jalur nasional ini. Tolong kita berikan edukasi terhadap masyarakat yang masih melanggar lalu lintas. Untuk edukasi kita sering Bu ya, khususnya dari universitas ini, penjelasan proses waktu menunjukkan edukasi kepada masyarakat. Contohnya, masyarakat yang menggunakan sepeda motor wajib menggunakan helm. Jangan ada polisi baru pakai helm, itu terbuka aja. Bagus. Ada polisi, nggak ada polisi, helm tetap dipakai. Kalau dia memakai kendaraan sepeda motor, kenapa? Itu mati sebagai kendaraan. Nah, karena kita tidak tahu apa dan di mana terjadi pas terjadi. Kalau kita mensiasati bawa motor pakai helm, body protector dipakai, jaket, sepatu, kalau itu sendal segala macam dipakai, sarung tangan. Terus dicek dulu kendaraannya. Kita bawa motor jangan kita biasanya banyak jalan, taunya remnya ke jalan. Di jalan raya gimana bingung? Ya dicek dulu kelengkapan motornya, spionnya, terus remnya berfungsi apa enggak, ada olinya apa enggak, kan dicek dulu. Lalu jalan. Untuk seberang untuk mobil pakai sabu pengaman, mau jauh mendekat sabu pengaman, ya. Terus cek kelengkapan mobilnya, apa lampu sennya nyala apa enggak, terus surat-suratnya juga dibawa, SIM dan STNK-nya. Untuk SIM motor khusus SIM C, untuk SIM mobil pribadi SIM A, untuk angkot SIM A umum, untuk kendaraan truk dan tronton bisa memakai B1, bisa turun di bawah umum ya. Oh, terima kasih. Oke, wawancara siang hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Haji Bintang Sarjana Hukum karena telah memberikan waktunya untuk memenuhi tugas perkuliahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan melawan arus? Melawan arus adalah tindakan berkendara tidak sesuai dengan arah lalu lintas yang telah ditentukan oleh rambu, marka, atau petugas. Contohnya itu mengendarai motor masuk ke jalur yang berlawanan. Yang kedua itu mobil masuk ke jalur satu arah dari arah yang salah. Dan yang ketiga, pengendara tidak mengikuti petunjuk rambu, petunjuk arah wajib atau petunjuk dilarang masuk. Nah, yang ketiga itu mengapa orang melawan arus? Alasan orang untuk melawan arus itu ingin lewat jalan pintas, tidak menghindari macet, tidak sabar dan tidak disiplin, kurang pengetahuan tentang aturan lalu lintas, menganggap aman karena jalan sepi. Dan bahaya melawan arus. Yang pertama, dampak terhadap keselamatan. A. Potensi terhadap format yang mematikan. B. Mengagetkan kendaraan lain terutama di tikungan atau jalan sempit. Yang C. Mengganggu arus lintas dan menyebabkan kemacetan. Terus yang kedua, dampak hukum dan sosial. Yang pertama, dapat dikenai tilang dan denda. Yang kedua, menjadi contoh buruk di masyarakat dan anak-anak. Yang ketiga, menurunkan disiplin terlalu lintas di tikungan sekitar. Terus, dasar hukum dan sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tantangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Untuk kasus nyata, seorang pengendara motor di Kramat Ratu melawan arus di jalan satu arah dan tertabrak mobil dari depan. Akibatnya, pengendara mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik. Dari kasus ini kita belajar bahwa pelanggaran kecil bisa berakhir tragis. Kemudian cara menghindari dan mencegah melawan arus. 1. Patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. 2. Gunakan aplikasi peta atau GPS untuk tahu jalur yang benar. 3. Jika tersesat, putar balik di tempat yang aman dan diizinkan. 4. Jangan tergoda ikut pengendara lain yang melanggar. 5. Jadilah contoh tertib di jalan untuk keluarga dan masyarakat.